warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan atau peran Bank Sentral. Di dalam menjalankan tugas, BI memiliki 6 peran. Salah satu fungsi utama BI adalah untuk menstabilkan sistem keuangan nasional. Adapun peran BI yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Lantas apakah yang dimaksud dengan kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh BI untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Caranya dengan mengatur seluruh jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga. BI di dalam menjalankan kebijakan moneter tersebut harus secara tepat dan berimbang, karena kebijakan moneter ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap seluruh kegiatan-kegiatan aspek ekonomi. BI dalam menjalankan kebijakan moneter ini salah satunya dengan menetapkan suku bunga. Jika BI menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi, maka akan mematikan seluruh kegiatan ekonomi, begitupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Peran BI yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengakses informasi dan melaporkan pihak yang mengancam kestabilan moneter, misalnya ancaman terorisme di suatu negara. Tujuannya agar Bank Indonesia mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi gangguan maupun mencegah gangguan di sektor keuangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Stabilitas sistem keuangan merupakan tugas bersama dari keempat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan kepada masing-masing lembaga. KSSK terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Gangguan eksternal dan internal dapat datang sewaktu-waktu. Tanpa koordinasi dan sinergi dari keempat lembaga, akan sangat sulit mencegah gangguan yang dimaksud. Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam memperkuat koordinasi baik secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK. Ketiga, peran BI adalah memelihara dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran. BI memiliki informasi dan keahlian dalam mengidentifikasi resiko potensial pada sistem pembayaran, sehingga dapat mengurangi resiko cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video Berikutnya, Bank Indonesia memiliki kewenangan
untuk menjaga stabilitas transaksi pembayaran. Terkait dengan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki 3 peran sekaligus. Pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai operator, dan yang ketiga sebagai pengawas. Sebagai regulator, Bank Indonesia menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang harus diikuti oleh perbankan agar sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Sebagai operator, Bank Indonesia adalah lembaga yang memberikan fasilitas yang menjalankan kegiatan pembayaran, menjadi jembatan antara satu perbankan dengan perbankan lain. Sedangkan sebagai pengawas, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara makro terhadap aktivitas pembayaran, apakah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dijalankan atau belum. Peran BI yang keempat adalah tempat menyimpan kas negara. Kas negara yang nilainya ribuan triliun rupanya berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia. Maksudnya, Bank Indonesia berperan sebagai bank yang menyimpan kas negara. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi yang dilakukan mulai dari pembuatan laporan, penyimpanan dana, mengeluarkan dana, hingga ambil pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, bangunan ini adalah gedung The Javasche Bank yang kini sudah berganti nama menjadi Museum Bank Indonesia setelah Indonesia merdeka. Museum ini memiliki banyak ruang yang membuat saya tercengang ketika melihatnya, seperti ruang emas moneter, ruang numismatik, hingga ruang diorama yang menampilkan perjalanan sejarah perekonomian negeri ini. Peran yang kelima Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai LOLR atau Lender of the Last Resort, atau disingkat sebagai LOLR atau sebagai tempat pinjaman uang terakhir, di mana Bank Indonesia menyediakan pinjaman pada perbankan dan mengamankan sistem keuangan. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah utang jangka pendek atau likuiditas, serta berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Contohnya, pada tahun 2008, Bank Senturi mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia karena mengalami masalah likuiditas terhadap nasabahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sebagai tempat terakhir bagi perbankan untuk meminjam kredit dan juga untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan karena dananya sedang dipinjam oleh nasabah dari bank itu sendiri. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari. Dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi, serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Fungsi atau peran BI yang keenam adalah mengawasi dan meregulasi kinerja perbankan agar tercipta lembaga keuangan yang sehat. Seperti yang kita ketahui, perbankan memiliki pangsa yang dominan di dalam sistem keuangan. Maka dari itu, kegagalan di perbankan dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan maupun perekonomian, sehingga perlu ditegakkan sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang lebih efektif. Selain itu, disiplin pasar melalui sistem pengawasan dan disiplin pasar melalui pembuatan kebijakan. Dengan begitu, negara akan melindungi sistem perbankan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut.
Masa-masa sulit industri keuangan yang diperkirakan terjadi di sepanjang 2017 tidak berlaku untuk raksasa perbankan Indonesia. Kinerja keuangan bank milik pemerintah justru naik signifikan di saat mereka mengklaim margin keuntungan bunga bersih atau NIM menurun. Sepanjang tahun lalu, Bank Rakyat Indonesia atau BRI berhasil mencetak laba bersih yang spektakuler, yaitu 29,04 triliun rupiah. Laba ini naik di atas 10% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan Bank Negara Indonesia alias BNI meraih kenaikan laba di atas 20% menjadi 13,6 triliun rupiah. Manisnya kinerja keuangan perbankan besar tidak dialami oleh perbankan yang lebih kecil dari sisi aset. Penyaluran kredit bank umum kelompok usaha atau disebut buku 1 dan 2 justru melempem. Sederhananya, penyaluran kredit sampai akhir November 2017, bank kategori buku 1 atau beraset kecil negatif atau anjlok 35,5%. Hanya bank buku 4 atau beraset jumbo lah yang berhasil tumbuh sampai 2 digit. Di tahun politik 2018, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan ada di kisaran 10-12%, membaik dari tahun sebelumnya yang ada di kisaran 8%.